Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan teman-teman dari kelompok H dan juga kelompok C. Di sini kami izin membuka diskusi pada pagi hari ini terkait dengan presentasi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Mungkin nanti untuk teknisnya teman-teman bisa langsung raise hand aja dan dari kami akan membacakan buat yang udah raise hand dan bisa dari teman-teman langsung menyampaikan pertanyaannya. Kita mungkin membatasi untuk 3 penanya terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh mulai raise hand dari sekarang? Oke. Oke, udah cukup banyak ya teman-teman. Di sini kita ambil 3 orang dulu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama untuk Sherlyn, kemudian Faza dan juga Ara. Izin bertanya, jadi pada penjelasan kelompok H sebelumnya itu disebutkan bahwa ada keterlibatan reaktif oksigen spesies atau ROS dalam perubahan epitel perokok. Nah, itu bagaimana mekanisme molekuler dari ROS itu dalam rokok menyebabkan perubahan-perubahan yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih. Oke, boleh dilanjutkan? Aku izin nanya. Tadi kan dijelasin di makalah kalau misalkan rokok itu menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan MMPS yang mempercepat kerusakan dari jaringan periodontal. Nah, jadi mekanismenya itu yang berkontribusi terhadap keparahan periodontis itu gimana? Terima kasih. Oke, aku izin bertanya. Tadi kan udah sempat dijelasin di makalah juga ada kalau perokok pasif itu juga termasuk yang bisa memiliki keparahan, ada perubahan gitu. Tapi bisa dijelasin nggak ya kayak apa saja perubahan yang terjadi pada selnya si perokok pasif itu? Apakah dia lebih parah atau bagaimana dan kenapa dia bisa lebih parah gitu? Karena dia kan hanya perokok pasif gitu. Apakah dari paparan rokoknya membuat dia lebih parah daripada yang merokok atau bagaimana gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Sherlyn, Faza dan juga Ara. Mungkin dari teman-teman kelompok H yang udah siap untuk menjawab boleh langsung open mic aja. Oke, aku izin menjawab dari pertanyaan Gabriela Sherlyn tadi ya. Jadi itu kan pertanyaannya mengenai ROS atau reaktif oksigen spesies kan. Nah, untuk pertanyaan ini tuh sebenarnya sudah kita bahas bersama di perkuliahan di minggu lalu tentang penuaan dari jaringan periodontal. Nah, di sini tuh kita bisa ketahui kalau secara fisiologis itu di tubuh kita tuh bisa menghasilkan ROS ini atau reaktif oksigen spesies ini tuh sebagai produk sampingan normal yang dihasilkan dari apa ya sebutannya proses respirasi yang dilakukan oleh mitokondria, proses pembentukan energi atau ATP yang dilakukan oleh respirasi dari mitokondria. Nah, dalam kondisi normal ini, kadar ROS atau si reaktif oksigen spesies tadi itu dikendalikan sama sistem antioksidan untuk menjaga keseimbangan dari redoks dan juga mendukung fungsi seluler seperti transduksi sinyal dan juga homeostasis. Nah, tapi kalau misalnya produksi ROS dan juga pertahanan antioksidan tubuh itu tidak seimbang, maka nanti tuh bakal terjadi hasil yang kita sebut dengan stres oksidatif. Nah, kalau kondisi ini tuh terjadi, sel-sel epitel oral itu tuh bakal mengalami kerusakan DNA yang memicu peningkatan aktivitas transkripsi gen, transkripsi gen perbaikan. Nah, akumulasi kromatin di inti atau hiperkromasi itu tuh bisa apa ya sebetulnya hasilnya tuh jadi lebih gelap daripada seharusnya. Nah, atau kita sebut dengan peningkatan intensitas pewarnaan inti akibat tingginya kandungan DNA dan juga aktivitas dari transkripsi. Nah, selain itu, ROS atau reaktif oksigen spesies itu tadi juga bisa mengaktifasi dari jalur molekuler seperti ERK, MAPK, mTOR yang mendorong dari sintesis rRNA di dalam nukleolus. Nah, sintesis dari rRNA ini tuh bisa menyebabkan pembesaran dari nukleolus sendiri sebagai respon terhadap meningkatnya dari aktivitas biosintetik. Nah, kedua perubahan ini tuh bisa menjadi apa ya sebetulnya kita sebut di perkuliahan itu senescence. Nah, kalau senescence ini tuh apa ya kemampuan di mana bukan sel di mana
mengalami kehilangan dari kemampuan membelah sebagai respons terhadap pemendekan telomer. Nah, karena itu temuan sitologis seperti hiperkromasia sama pembesaran nukleolus pada epitel oral perokok itu bukan cuma secara morfologis aja, tetapi juga sebagai penanda kalau sel itu sedang bergerak menuju keadaan senescence, menuju ke keadaan yang kita sebut dengan preneoplastik atau keganasan. Tuh. Apakah sudah menjawab? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faza, yaitu bagaimana mekanisme merokok dapat menyebabkan keparahan terhadap periodontitis. Nah, merokok itu dapat memperparah periodontitis melalui dua mekanisme utama, yaitu vasokonstriksi dan peningkatan enzim perusak jaringan MMPS. Nah, di dalam rokok itu kan terdapat nikotin. Nikotin dalam rokok itu dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, yaitu vasokonstriksi, sehingga aliran darah ke jaringan periodontal berkurang. Hal ini menurunkan pasokan oksigen dan nutrisi serta memperlemah sistem imun lokal, sehingga jaringan lebih mudah rusak dan penyembuhannya lambat. Selain itu, asap rokok juga merangsang produksi MMP2, MMP8, dan MMP9, yaitu enzim yang dapat menghancurkan kolagen dan matriks ekstraseluler di jaringan penyangga gigi. Hal ini itu dapat menyebabkan ligamen periodontal dan tulang alveolar mengalami kerusakan yang lebih cepat. Buckland itu menemukan bahwa perokok memiliki tinggi keparahan periodontitis yang lebih tinggi. Selain itu juga Reno itu mencatat bahwa paparan asap rokok kronis dapat meningkatkan ekspresi MMPS pada sel mukosa mulut. Secara keseluruhan, merokok itu dapat menurunkan pertahanan jaringan dan meningkatkan kerusakan, sehingga periodontitis dapat pada perokok berkembang lebih cepat dan lebih berat. Apakah sudah menjawab, Faza? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zara tadi. Jadi langsung pada jawabannya saja. Jadi paparan asap rokok pada perokok pasif itu dapat menyebabkan berbagai perubahan seluler pada epitel mukosa pernapasan. Nah, zat-zat berbahaya dalam asap rokok seperti nikotin dan formaldehid itu dapat memicu adanya reaksi inflamasi dan juga stres oksidatif yang berujung pada kerusakan sel epitel. Nah, perubahan seluler ini termasuk peningkatan keratinisasi, displasia, dan juga apoptosis sel. Nah, sel-sel epitel itu tuh mungkin mengalami hipertrofi atau peningkatan ukuran dan juga hiperplasia, yaitu peningkatan jumlah sel sebagai respons terhadap iritasi kronis dari asap rokok. Nah, selain itu, paparan jangka panjang juga dapat mengganggu proses regenerasi normal sel epitel yang berpotensi meningkatkan risiko perkembangan penyakit seperti kanker paru-paru. Nah, perubahan-perubahan di sel ini itu melibatkan aktivasi jalur sinyal inflamasi seperti NF-kB dan peningkatan produksi sitokin proinflamasi. Nah, ini dapat menyebabkan kerusakan DNA dan mengganggu homeostasis seluler, berkontribusi pada perkembangan kondisi patologis di saluran pernapasan. Apakah udah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok C yang sudah menanyakan pertanyaan. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan untuk kelompok kami, bisa raise hand lagi ya. Oke. Udah cukup banyak ya teman-teman. Kita ambil 3 dulu, seperti sesi yang pertama. Untuk yang pertama, Ratu Cemara, kemudian Cikita, dan juga dilanjut Nailah. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok H. Jadi di sini saya ingin bertanya, di makalah disebutkan bahwa akumulasi nitrosamin itu dapat dapat membuat kerusakan DNA dan membuat nukleus itu menjadi sel yang membesar. Lalu pertanyaan saya yaitu bagaimana akumulasi nitrosamin itu berhubungan dengan kerusakan DNA dan menyebabkan nukleus selnya itu membesar. Terima kasih. Baik, boleh dilanjut ke penanya selanjutnya? Izin bertanya, di makalah kan disebutin kalau perokok itu sering punya kerusakan jaringan periodontal yang parah. Tapi mengapa perokok seringkali tidak menunjukkan tanda-tanda klinis inflamasi gusi yang jelas, meskipun kerusakan jaringan sudah parah? Terima kasih. Oke, penanya terakhir untuk sesi ini, boleh dilanjut. Oke, baik. Di sini saya izin bertanya, berdasarkan makalah yang sudah dijelaskan, bagaimana dislokasi protein J1 atau junction adhesion molecule akibat paparan asap rokok berpengaruh terhadap transmigrasi bakteri dan inflamasi.
jaringan gingiva. Lalu bagaimana hal ini dapat menjadi target potensial terapi regeneratif periodontal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman kelompok A. Bagi yang sudah ada jawaban, boleh langsung on mic aja. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ratu Cemara. Jadi nitrosamin itu merupakan salah satu kandungan rokok yang bersifat karsinogenik dan merupakan pemicu kanker yang sangat kuat. Nah, di dalam tubuh, nitrosamin itu dapat diubah menjadi bentuk yang sangat reaktif dan berbahaya oleh enzim di hati. Akumulasi nitrosamin dalam sel itu akan menyerang DNA dan membentuk DNA adducts atau ikatan kimia abnormal antara nitrosamin dengan DNA. Hal ini menyebabkan terjadinya mutasi gen sehingga pertumbuhan sel terganggu atau bahkan sel itu bisa tumbuh secara sembarangan dan tidak terkontrol. Sebagai respons, sel akan bekerja untuk memperbaiki kerusakan yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas transkripsi dan sintesis protein. Nah, aktivitas di dalam nukleus yang tinggi ini bisa muncul sebagai pembesaran nukleus yang merupakan ciri khas dari displasia dan transformasi preneoplastik, yaitu sel bisa berpotensi menjadi sel kanker. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Cikwita. Jadi pertanyaan tadi kan mengapa perokok seringkali tidak menunjukkan tanda-tanda klinis inflamasi gusi yang jelas. Izin menjawab, nikotin menyebabkan vasokonstriksi kapiler di jaringan periodontal, mengurangi aliran darah dan menghambat infiltrasi sel inflamasi menghambat infiltrasi sel inflamasi seperti neutrofil, sehingga tanda klinis seperti eritema dan pendarahan minimal. Hipoksia jaringan akibat perfusi rendah justru memperburuk destruksi matriks melalui aktivitas MMPS dan penurunan aktivitas fibroblast. Respon imun lokal juga ditekan, memungkinkan patogen periodontal berkembang tanpa resistensi berarti. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Naila mengenai dislokasi protein JIM1 atau Junctional Adhesion Molecule 1 akibat paparan asap rokok. Jadi, dislokasi protein JIM1 itu terjadi akibat paparan asap rokok yang mempengaruhi integritas menghalang epitel gingiva yang berfungsi untuk melindungi jaringan invasif mikroorganisme. Nah, normalnya JIM1 itu akan berada di permukaan sel epitel. Namun, dari asap rokok sendiri itu, terutama dari kandungan nikotin dan reaktif oksigen spesies, itu akan memicu perpindahan JIM1 dari permukaan sel ke dalam endosom yang akan berasosiasi dengan EGFR. Nah, akibatnya, T-junction antar sel epitel akan menjadi lemah, sehingga bakteri patogen dari plak seperti Purpurimonas gingivalis itu akan lebih mudah melakukan transmigrasi dan menembus lapisan epitel dan mencapai jaringan ikat. Nah, dari proses tersebut akan memicu inflamasi jaringan gingiva karena sistem imun itu akan merespon keberadaan bakteri yang tempatnya harusnya steril. Nah, akibatnya terjadi aktivasi mediator inflamasi dan kerusakan dari jaringan periodontal, seperti ligamen periodontal dan tulang alveolar, yang akan memperparah periodontitis. Nah, gangguan ini akan dapat menjadi target terapi regeneratif periodontal, misalnya yang sudah dari makalah tersebut, penggunaan antioksidan seperti vitamin C yang telah diteliti dapat membantu mempertahankan lokasi JIM1 di permukaan sel dan akan memperkuat kembali penghalang epitel dan mengurangi inflamasi. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok H yang sudah menjawab terkait pertanyaan diskusinya. Apakah sudah menjawab kepada penanya? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Buat sesi terakhir, bagi teman-teman nih yang masih punya pertanyaan ataupun sesuatu hal yang mau dikonfirmasi, boleh langsung raise hand aja. 1, 2, 3. Oke, jadi kita pilih untuk penanya terakhir nih teman-teman. Yang pertama dari Dika Nur Habibah dan juga Dava Rofi Yusuf. Jadi, saya izin bertanya kepada kelompok H, apakah terdapat perubahan adaptif lain pada mukosa oral akibat paparan rokok selain yang telah disebutkan sebelumnya, yakni terkait hiperkeratosis dan juga displakia? Baik, boleh langsung dilanjut. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, izin bertanya, tadi kan di presentasi dari kelompok H itu sempat
disinggung bahwa pada mukosa bukal perokok itu terdapat bercak putih yang kalau nggak salah namanya leukoplakia. Nah, mau tanya sebenarnya bercak putih atau leukoplakia itu dampak dari apa dan mekanismenya itu kayak gimana ya? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin menjawab terkait pertanyaan Dika Nur Habibah. Menurut literatur yang saya baca, itu terdapat dari George Tibos dengan jurnalnya berjudul Oral Change Associated with Tobacco Use, bahwa perubahan adaptif lainnya itu bisa terjadi terhadap pengguna yang terpapar asap rokok. Contohnya aja yaitu perubahan pada pigmentasi melanin. Nah, pada yang terkena paparan asap rokok ini, nanti akan terdapat peningkatan produksi melanosit, yaitu sel yang akan memproduksi pigmentasi melanin. Nah, perubahan adaptif ini ditemukan pada sekitar prevalensinya 5-21,5% pada perokok. Nah, jadi gimana sih mekanismenya? Pada intinya tuh ketika mukosa oralnya terpapar dan dari rokok, contohnya dari zat nikotin dan juga tarnya yang bersifat iritan, itu nanti akan merespon meningkatkan aktivitas melanositnya sendiri. Nah, kemudian melaninnya ini nanti akan berpindah ke keratinosit di lapisan epitel yang nantinya akan memberikan perlindungan. Jadi sebenarnya perubahan adaptif ini gunanya untuk memberikan perlindungan pada tubuh, contohnya untuk menetralisir radikal bebas yang dihasilkan dari asap rokok maupun melindungi sel epitel dari mutasi akibat paparan bahan karsinogenik yang terdapat di rokok. Nah, namun perubahan ini tuh sebenarnya tidak memberikan rasa nyeri dan juga bersifat reversible. Jadi ketika paparan rokok diberhentikan, perubahan ini akan kembali pada kondisi normal. Baik, boleh. Mungkin ada dari kelompok H, ada yang mau menjawab pertanyaan Dava Rofi? Sebelumnya izin konfirmasi dulu ke Dava. Tadi untuk pertanyaannya tentang bercak putih yang ada pada perokok, apakah benar, Dava? Nah, bercak putih pada mukosa perokok itu disebut sebagai leukoplakia. Nah, leukoplakia ini bisa terjadi karena iritasi kronis akibat paparan dari zat kimia yang ada di batang rokok maupun dari asap rokok yang masuk ke mulut kemudian menyebar ke seluruh rongga mulut yang nantinya akan diteruskan ke paru-paru. Kemudian leukoplakia ini ngapain sih? Nah, leukoplakia ini dapat mengiritasi selaput lendir mulut secara terus-menerus. Nah, ketika udah diiritasi tersebut kemudian memicu perubahan struktural pada epitel mukosa. Nah, perubahan ini akan menyebabkan penebalan jaringan dan membentuk bercak putih yang nantinya nggak bisa hilang walaupun udah digosok ataupun perawatan lainnya. Terima kasih. Baik, apakah sudah menjawab untuk Dava dan juga Dika Nur Habibah? Baik, terima kasih teman-teman buat udah aktif nih di diskusi kali ini. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sangat bagus-bagus banget, keren-keren banget. Kalau misalnya dari teman-teman masih ada yang mau ditanyain atau dikonfirmasi lagi, mungkin bisa chat ke kelompok H di luar dari Zoom meeting kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok H izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.